kita melanjut ke materi tentang sumbu X dan sumbu Y, membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Saya ingin mereview kembali materi kita minggu lalu tentang posisi titik terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Oke adik-adik, jadi ini adalah gambar ini ya, adalah bidang koordinat. Jadi garis horizontal ini namanya sumbu X, sedangkan garis vertikal ini namanya sumbu Y. Nama lain dari sumbu Y atau ordinat. Tegak lurus ini ya namanya ordinat. Sedangkan horizontal ini adalah X atau absis. Nama lain dari sumbu X adalah absis, nama lain dari sumbu Y adalah ordinat. Jadi kedua titik ini apabila digabungkan menjadi sebuah koordinat. Misalnya begini, sekarang kita masuk ke contoh ya. Misalnya begini, ini adalah titik A. Titik A, misalkan ditanya berapa koordinat dari titik A. Koordinat berarti X, Y ya, karena absis dan ordinat digabungkan menjadi koordinat. Jadi apabila ditanyakan berapa koordinat dari titik A, berarti koordinat titik A berarti kita lihat dulu absisnya dulu, nilai absisnya dulu, karena di sini pasangannya ditulis harus X, Y. Jadi nilai X-nya dulu. Nilai X-nya adalah 3. Jadi 3 koordinat ya. 3 di koma, nilai Y ordinatnya adalah 4. Jadi koordinat dari titik A adalah 3,4. Apabila ditanya berapa absis dari titik A, kalau ditanya absis berarti nilai X. X dari titik A adalah, absis dari titik A adalah 3. Apabila ditanya berapa ordinat dari titik A, ordinat berarti nilai Y, nilai dari sumbu Y berarti 4. Sehingga koordinatnya adalah 3,4. Oke, atau misalnya begini. Ini contoh lainnya adalah, ini adalah titik B. Apabila ditanya koordinat dari titik B adalah, jadi kita lihat dulu nilai absisnya atau nilai dari sumbu X-nya dulu, yaitu min 4. Ini ya, ini min 4. Sedangkan nilai dari sumbu Y-nya adalah ini min 3. Jadi koordinatnya adalah min 4, min 3. Jadi tanya berapa koordinat dari titik B, yaitu min 4, min 3. Apabila ditanya berapa absis dari titik B, absis berarti nilai dari sumbu X-nya adalah negatif 4, sedangkan ordinatnya adalah min 3 ya, ini min 3 ini. Oke, terus apabila ditanya begini, berapa jarak dari berapa posisi titik A dari sumbu X dengan sumbu Y, berarti kita hitung jaraknya ya. Jadi sini jarak dari sumbu X yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3 satuan dari sumbu Y. Jadi apabila ditanya berapa jarak titik A dari sumbu X dan Y, yaitu 4 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Oke. Atau begini, ditanya berapa jarak titik B dari sumbu X dan sumbu Y, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 satuan dari 1, 2, 3 satuan dari sumbu X dan 1, 2, 3, 4 satuan dari sumbu Y. Oke, jadi apabila ditanya berapa jarak
titik B dari sumbu X, yaitu jadi 3 satuan dari sumbu X ini ya, sedangkan 4 satuan dari sumbu Y. Oke. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Jadi adik-adik coba lihat ini adalah bidang koordinat kartesius. Ini sumbu X dan sumbu Y ini dia membagi bidang koordinat ini menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi sekarang kita akan membaca sedikit tentang ini ya. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Jadi kuadran 1 itu nilai dari koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif. Kuadran 2, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Sekarang kuadran 3, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Jadi kebalikan dari kuadran 1 ya. Kuadran 1, koordinat X dengan Y-nya semuanya bernilai positif. Sedangkan kuadran 3, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif juga. Sedangkan kuadran 4, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Supaya adik-adik lebih paham dan bisa mengingat bagaimana cara kita menentukan di mana itu posisi titik, di mana itu dia letak di kuadran 1, apakah dia diletak di kuadran 1, kuadran 2, atau kuadran 3, atau kuadran 4. Sekarang kita lihat contoh ya. Ini sekarang kita lihat contoh. Ini contohnya hasilnya begini. Titik A nya min 3,3. Karena ini ya, posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Berarti nilai X-nya min 3, nilai Y-nya 3. Jadi kita lihat dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya adalah ini. Min 3. Min 3, sedangkan nilai Y-nya 3. Positif 3, berarti di sini dia. Berarti kita ini ke atas. Ini dan nilai Y-nya adalah 3 di sini. Berarti titik A ini adalah min 3,3 berada di sini. Berarti kita lihat lagi di sini pengertiannya. Kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y-nya positif. Berarti titik A ini dia tidak masuk dalam kuadran 1. Coba kita lihat dalam kuadran 2. Kuadran 2, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Berarti ini termasuk. Berarti berarti titik A ini berada di kuadran 2. Oke. Ini ya. Titik A berada di kuadran 2. Sekarang kita tentukan titik B dia berada di kuadran berapa? Dengan nilai X-nya adalah positif 1, nilai Y-nya negatif 2. Berarti X-nya positif 1 di sini, sedangkan nilai dari sumbu Y-nya adalah negatif 2. Berarti dia berada di sini. Jadi B-nya adalah 1,2. Dia berada di kuadran berapa? Coba kita lihat lagi di sini. Kuadran 2, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Berarti dia ada di kuadran 4. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Seperti ini. Ini ya. Kuadran X-nya positif dan kuadran Y-nya negatif. Berarti dia berada di kuadran 4. Dia di sini. Oke, dan sekarang kita lihat lagi titik C. Titik C ini nilai X dan nilai Y-nya positif.
Oke, berarti kita lihat lagi di sini. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif, berarti ini nilai X-nya adalah 2, sedangkan nilai Y-nya 3, berarti dia di sini dia. Ini ya, berarti ini adalah titik C. Titik C yaitu positif 2, positif 3. Nilai X-nya positif dan nilai Y-nya positif, berarti dia berada di kuadran pertama. Sekarang kita lihat lagi. Contoh lagi di titik D. Titik D-nya bernilai X-nya bernilai, sumbu X-nya bernilai negatif 4 dan sumbu Y-nya juga bernilai negatif 3. Berarti sumbu X-nya berada di sini. Berarti dia berada di sini. Karena sumbu X-nya bernilai negatif dan sumbu Y bernilai negatif, berarti dia berada di kuadran 3. Nah, ini D-nya negatif 4, negatif 3, X, Y. Oke. Jadi adik-adik harus ingat ya, di kuadran 1 itu nilai X dengan Y-nya positif. Kuadran 2 nilai X-nya negatif, sedangkan koordinat Y-nya positif. Sekarang di kuadran 3, nilai dari koordinat X dengan koordinat Y semuanya negatif. Sedangkan di kuadran 4, nilai X-nya positif, sedangkan di kuadran 4 koordinat X-nya positif, sedangkan koordinat Y-nya negatif. Atau contoh lainnya seperti di buku yang ada di materi yang pernah saya kirimkan di Google Classroom, seperti inilah, seperti ini. Ini bidang koordinatnya, dia membagi kuadrannya menjadi 4 bagian seperti ini. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi kita lihat dari sini ya. Ini adalah titik Q. Titik Q-nya ini nilai 2 adalah nilai dari koordinat X, ini ya. Dari koordinat X, sedangkan 3 ini adalah koordinat Y ini. Karena dia bernilai positif semua, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif, maka dia berada di kuadran 1. Seperti itu. Dan ini adalah titik P. Contoh yang lainnya, ini adalah titik P. Titik P ini nilai X-nya negatif 2 dan nilai dari sumbu X-nya negatif 2, sedangkan nilai dari koordinat sumbu Y-nya adalah positif 1. Maka dia berada di kuadran 2, karena kuadran 2 itu koordinat X-nya negatif, sedangkan koordinat Y-nya adalah positif. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang ada bisa baca di sini, dalam bidang koordinat di atas, maksudnya ini ya. Titik P memiliki koordinat min 2,1. Koordinat X-nya bernilai min 2, sedangkan koordinat Y-nya adalah positif 1 di sini. Ini dia. Titik Q memiliki koordinat 2,3, yaitu koordinat X-nya 2, koordinat Y-nya 3. Karena dia bernilai positif semua, maka dia berada di kuadran pertama. Kalau dia berada di kuadran 3, maka nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Kalau dia berada di kuadran 4, nilai X-nya adalah positif, sedangkan nilai Y-nya adalah negatif. Oke adik-adik, semoga bisa dipahami dan sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar.